ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian pembahasan yang kedua, ada mu'tiqadil ismati fis sahabat. Tidak meyakini kemaksuman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, wa yaquluna inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim. Dan mereka ahli sunnah mengatakan bahwa athar-athar yang diriwayatkan tentang kejelekan para sahabat, hal-hal yang buruk di tengah mereka itu, minha ma huwa kadhib. Di antaranya ada yang dusta. Itu kalau sudah masuk dalam uraian riwayat, ungkapan riwayat, ya. Maka di antara athar itu kedustaan. Dusta jelas terhadap para sahabat. Nah, mungkin ada sahabat seperti itu. Jelas ya. Seperti kedustaan lisan banyak orang di mimbar-mimbar berdusta atas nama para sahabat. Menyebutkan kisah Tha'labah misalnya radhiyallahu anhu. Itu kan dusta atas Tha'labah. Tidak ada sosok Tha'labah seperti yang banyak diceritakan itu. Sering diungkap di mimbar. Bahkan Tha'labah itu seorang sahabat hadir di perang Badr. Jadi bayangkan dia hadir di perang Badr. Kok bisa ada yang menyingkap kisah Tha'labah dan katanya itu adalah sebab turunnya ayat yang menjelaskan tentang kemunafikannya. Fa'aqabahum nifaqan. Akhirnya ada kemunafikan sampai hari kiamat. Itu kedustaan terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu banyak. Makanya tukang-tukang kisah itu paling banyak jatuh di dalam masalah ini. Iya. Sebab kerjaannya cuma mengambil riwayat, mau bercerita sana sini, tidak tahu dari mana, dia tidak periksa riwayatnya dari mana. Nah itu kalau ahli sunnah itu, apalagi terkait dengan sahabat Rasulullah, itu sangat teliti. Terkait dengan sahabat Rasulullah ada bentuk menceritakan kejelekan mereka, hal yang tidak baik, maka itu sangat teliti. Nah, di antaranya ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nukis. Bentuk yang kedua dikatakan ada yang telah ditambah dan dikurangi. Ya, kadang kisahnya benar, tapi sudah ada tambahannya, sudah dikurangi. Itu menjadi masalah, ditambah dan dikurangi. Iya. Kemudian kata beliau, wa ghayyira an wajhi, ditambah dan dikurangi serta diubah dari yang sebenarnya. Diubah dari yang sebenarnya. Ya mungkin asal kisahnya tidak ada masalah, tapi karena sudah ditambah atau ada yang dikurangi, jadi kesannya itu kurang enak begitu, kurang bagus didengarkan. Iya. Kemudian kata beliau jelaskan udzur para sahabat di sini, wa ammatus sahihi minhu hum fihi ma'dzuruna. Ya, sementara itu kebanyakan yang sahih dari athar tersebut mereka diberi udzur pada hal itu. Ada udzur para sahabat dalam hal tersebut. Iya. Ada udzur mereka. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Ada yang berijtihad dan tepat. Ada juga yang berijtihad tapi keliru. Tapi kalau sudah berijtihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jatahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala.
Kalau dia berijtihad lalu dia keliru, maka dia dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Sebab dia tidak punya hawa nafsu di situ. Dia itu mengerahkan segala kemampuannya ingin mengikuti kebenaran. Tapi ada yang benar, ada yang keliru. Makanya selalu dapat pahala. Selalu dapat pahala. Kalau kita masuk di dalam membicarakan kejelekan para sahabat, itu sudah jalan salah. Kita masuk di situ, tidak ada kata berijtihad. Yang ada cuman kata berdosa. Masuk ke dalam hal yang apa? Hal yang dilarang. Masuk ke dalam hal yang dilarang. Baik. Ini dari pembahasan-pembahasan penting ya. Untuk diperhatikan. Ya. Kata Abu Zur'a Ar-Razi radhiyallahu rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seorang lelaki yang membicarakan kekurangan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia itu zindiq, orang munafik. Ya. Wadzalika anna al-Qur'ana haqqun war rasul haqqun wa ma jaa'a bihi haqq wa ma adda dzalika an-naba'a kullahu illa as-sahaba. Kenapa dikatakan zindiq, orang yang mencela, menjelekkan sahabat? Karena Al-Quran itu benar, Rasul itu benar. Apa yang dibawa oleh Rasul pasti benar. Dan seluruh hal tersebut itu dinukil oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman jarahahum fa innama arada ibtal al-kitabi was sunnah. Karena itu kata Abu Zur'a, siapa yang mencela para sahabat, maka itu maknanya dia ingin membatilkan Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah siapa yang menukilnya kepada kita? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menukilnya. Mau apa dari sudut bacaan Al-Quran? Kita tidak mungkin bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, membacanya. Kalau bukan sahabat yang menghafal Al-Quran itu dari Rasulullah. Iya. Para sahabat talaki Al-Quran itu langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil huruf per huruf sesuai dengan bahasa mereka. Makanya banyak qiraat yang sampai kepada kita. Dan itu semuanya berasal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dikatakan di sini kebanyakan yang dinukil dari athar itu kedustaan. Ya. Dusta dari, kalau di pembahasan riwayat itu biasanya mendominasi riwayat-riwayat itu ada namanya Hisham bin Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, dari riwayat Al-Kalbi. Atau ada dari riwayat Abu Mikhnaf, Lut ibn Yahya, Abu Mikhnaf. Itu paling banyak riwayat. Dan ini dua rawi dimaklumi dari para pendusta di riwayat. Tidak diterima riwayatnya dalam nukilan-nukilan. Jenis yang kedua, ada yang kadang dia benar ya, nukilannya benar, ya. Tapi di dalam hal tersebut itu kebanyakannya dianggap hal yang udzur terhadap para sahabat. Kadang lumrah tengah manusia, kadang udzur untuk mereka. Ya. Akan diterangkan lagi oleh Syekhul Islam rahimahullah terkait dengan hal tersebut. Namun di sini pembahasan yang kedua, beliau katakan di sini, yang kedua ada i'tiqadil isma fis sahabat, tidak meyakini kemaksuman para sahabat. Jadi para sahabat itu manusia biasa, bukan seorang yang maksum. Tidak mungkin jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Itu makna maksum ya, tidak jatuh di dalam dosa. Para sahabat manusia biasa juga.
Kalau kemungkinan jatuh dalam dosa, ya namanya manusia mungkin jatuh dalam dosa. Karena itu ahli sunnah juga meyakini, kata Syekhul Islam di sini, wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairihi. Ya, bersama dengan itu ahli sunnah tidak meyakini bahwa setiap sahabat adalah maksum. Maksum terjaga bersih dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Bal tajuzu alaihimud dzunub fil jumlah. Ya. Bahkan secara umum mereka bisa tertimpa dosa. Itu secara umum ya. Bisa tertimpa dalam dosa. Baik. Sekarang kalau kita berbicara tentang para sahabat, bahwa mereka ini juga manusia biasa, mungkin jatuh di dalam dosa. Kan dimaklum ya di kisah-kisah para sahabat itu turun ayat-ayat teguran, bahkan ada sebagian sahabat yang dicambuk karena meminum khamar, sebagiannya lagi ada yang jatuh di dalam perzinahan sampai kena hukum rajam. Ya, jadi dosa, kekeliruan kadang terjadi pada sebagian sahabat. Sebab mereka juga manusia, tidak luput dari apa? Dari kesalahan. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah ya, yang datang kepada Nabi itu, dia berkata, ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan. Bagaimana saya bertobat? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata tarafay nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tegakkanlah salat di dua ujung siang, maksudnya di pagi dan petang, dan sesuatu dari malam hari. Ya, salat-salat wajib itu kalau ditegakkan, kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Jadi maksudnya kalau ada dosa-dosa seperti itu, caranya dihapuskan dengan dia menegakkan kewajiban-kewajibannya, beramal dengan amalan-amalan salih supaya itu menggugurkan dosa-dosanya. Nah, begitu ayat ini turun, maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ini ayat untuk saya saja atau untuk seluruh umat Islam? Kata beliau, tidak, ini untuk seluruh umat Islam. Jadi gara-gara kesalahan satu orang ini, turun satu ayat Al-Quran menjadi rahmat untuk seluruh umat Islam. Mana ada manusia yang seperti itu, subhanallah. Dari keberkahannya, jatuh dalam dosa saja, tapi mereka juga menjadi sebab kebaikan untuk yang lainnya. Yang kena rajam itu sudah dirajam, sebagian darahnya menimpa sebagian sahabat. Terus dia berkata, akhzah Allah, semoga Allah menghinakannya. Maka Nabi menghardiknya, jangan kamu bilang begitu. Orang ini sudah bertobat dengan sebuah tobat. Kalau tobatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, cukup tobatnya untuk kalian semua. Ini yang jatuh di dalam dosa saya ketika dia tobat, seperti itu keadaannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dikatakan di sini oleh beliau, iya, walahum minas sawabiq. Ini pembahasan yang ketiga ya. Halus sahabat indal wuku'i fid dunubi wal akhta. Keadaan para sahabat saat terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Kata beliau, walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma sadara minhum in sadar. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Lianna lahum minal hasanati allati tamhus sayyiat ma laysa liman ba'dahum. Iya. Kata beliau rahimahullah, bersama dengan itu semua para sahabat itu ya, dan dikatakan dan para sahabat itu memiliki hal-hal terdahulu dalam Islam dan keutamaan-keutamaan yang mengharuskan pengampunan terhadap
dosa yang terjadi dari mereka. Kalau memang dosa itu terjadi. Iya. Kalau memang dosa itu terjadi. Jadi dari hal yang dipertimbangkannya terkait dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya mereka ini kalau jatuh di dalam dosa pun mereka punya dari fadail, dari keutamaan-keutamaan dahulu berada dalam Islam. Orang yang punya kedahuluan itu, keutamaan terdahulu, itu sudah cukup untuk menggugurkan apa yang muncul dari mereka dari kesalahan atau dosa. Kalau memang muncul, iya. Nah, hal itu bisa menyebabkan mereka punya kebaikan yang sangat besar. Karena itu dikatakan di sini, sehingga kesalahan-kesalahan mereka diampuni dengan hal, ya, diampuni dengan hal yang orang yang datang setelah mereka tidaklah diampuni, seperti itu. Dan mereka itu punya dari kebaikan, layak untuk digugurkan dosa-dosanya. Nah, sebab pengampunan dosa ini mereka miliki, tidak dimiliki oleh orang yang datang setelah mereka. Dikatakan karena para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hal yang tidak dimiliki oleh siapa saja yang datang setelah mereka. Sekarang kalau bicara orang yang terdahulu masuk Islam, siapa yang punya keutamaan itu? Tidak ada lagi umat yang datang setelah itu, tidak ada. Yang ada itu cuma sahabat saja. Iya. Kebaikan mendampingi Rasulullah, bersahabat dengan Nabi, menolongnya, dan meninggikan agamanya. Itu cuma dimiliki oleh para sahabat secara langsung. Yang datang setelahnya itu tidak ada langsung menolong Rasulullah, orangnya langsung dia tolong. Yang ada cuma menolong agamanya, menolong syariatnya. Iya. Ya mereka punya banyak dari kebaikan. Yang merupakan sebab penggugur dosa, hal yang tidak dimiliki oleh manusia umat Islam yang datang setelah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul quruni. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa mereka ini adalah khairul qurun, baik-baik generasi. Itu mutawatir ya dari Nabi. Beliau berkata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang yang berada di masaku. Satu qaran itu satu generasi hidup dalam 100 tahun. Itu satu qaran namanya. Ya. Dan memang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling terakhir meninggal itu sahabat yang bernama Abu Tufail, Amir bin Wathilah. Abu Tufail, Amir bin Wathilah. Ada yang mengatakan beliau meninggal di tahun 100 Hijriah, dan ada yang mengatakan di tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah. Itu sebaik-baik generasiku, para sahabat itu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi. Ini sudah kita definisikan juga ya di pertemuan sebelumnya. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in namanya. Ini murid-muridnya para sahabat. Kemudian yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Iya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di Fathul Bari kesepakatan ahli riwayat dan tarikh bahwa akhir generasi tabi'ut tabi'in
itu pada tahun 220 Hijriah. Akhir generasi tabi'ut tabi'in pada tahun 220 Hijriah. Jadi yang dikatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia masaku, kemudian setelahnya. Selesai 3 generasi pertama ini, itu paling ujungnya pada tahun 220 Hijriah. Iya. Jadi begitu cara mengukurnya. Ya kalau dia misalnya berjumpa dengan tabi'in, itu ciri tabi'ut tabi'in. Tapi kalau dia sudah tidak berjumpa dengan tabi'in, dia mengambil dari tabi'in juga seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i dan lainnya, walaupun mereka hidup dari sebelum tahun 220, tapi mereka tidak dihitung sebagai tabi'ut tabi'in. Karena tidak mengambil riwayat lagi dari tabi'in. Tapi tabi'in yang paling lama hidupnya itu, atau tabi'ut tabi'in yang paling lama hidupnya, itu hanya sampai tahun 220. Iya. Yaitu menurut kesepakatan ulama riwayat dan tarikh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik. Jadi dikatakan telah syahid dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Wa annal mud min ahadihim in tasaddaqa bihi kana afdala min jabal Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Dan sungguhnya satu mud, ya, sungguhnya satu mud dari mereka apabila mereka bersedekah itu lebih baik dari sedekah emas satu gunung Uhud dari orang yang hidup sesudah mereka. Ini satu mud ini, 2 telapak tangan ini. Kalau sahabat bersedekah dengannya, itu tidak bisa dicapai oleh orang yang datang setelah mereka. Dia bersedekah dengan satu gunung. Sedekah dengan satu gunung emas. Iya. Bersedekah dengan satu gunung emas itu mungkin dikatakan jarang yang terjadi. Bersedekah seperti itu. Jelas ya? Tapi itu tingkat kehebatannya para sahabat. Kadang mereka beramal-amalan kelihatannya kecil sekali, tapi tidak bisa disaingi oleh siapa yang datang setelah mereka. Tidak bisa disaingi oleh siapa yang datang setelah mereka. Jadi dalam hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian berinfak emas seperti satu gunung Uhud, maka infaknya ini tidak akan mencapai satu mud sahabat, tidak pula mencapai setengahnya. Jangankan satu mud, setengahnya saja tidak capek. Tidak bisa mencapai setengahnya. Iya. Itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka itu dijadikan panutan. Apa yang datang dari para sahabat itu telah Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat untuk mengikuti mereka. Karena itu di bab pendalilan selain daripada Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, ada juga berhujjah dengan ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat itu bukan sembarang. Mereka punya dari keutamaan. Iya. Mereka punya dari kesalihan, kebaikan yang menyebabkan mereka layak menjadi panutan. Dan umat ini kalau ingin mencapai kejayaan, maka contohlah kejayaan yang terjadi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mau bicara masalah apa saja di kehidupan para sahabat yang paling lengkap. Mau bicara tentang ibadah, mereka yang paling baik ibadahnya. Mau bicara tentang ikhlas, tidak ada yang kalahkan keikhlasan mereka. Mau bicara tentang kecintaan, tidak ada yang lebih hebat cintanya melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mau bicara tentang keimanan, kesalihan, ketakwaan, apa saja dari sifat-sifat ketinggian dalam agama itu berkumpul dengan sempurna di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mungkin ada yang bisa menyaingi kedudukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mempertanyakan yang mana yang lebih afdal antara hari-hari kehidupan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Abdul Aziz. Ya, kata ulama ini ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kata beliau debu yang berterbangan di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu lebih baik daripada seluruh hari-hari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Itu tidak bisa dibandingkan sahabat itu dengan siapapun yang datang setelahnya, sesoleh apapun dia. Ya, dimaklumi ya Umar bin Abdul Aziz punya dari sejarah yang sangat indah di tengah manusia. Bahkan ada sebagian ulama yang menggelarinya sebagai khalifah yang kelima. Iya. Tapi bersamaan dengan itu bukan sahabat. Bukan sahabat. Keberadaannya bukan sahabat itu membuatnya jauh tertinggal di atas para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya baca dari buku-buku akidah itu menanamkan kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu modal seorang hamba untuk masuk ke dalam sorga. Sebab begitu muncul kecintanya terhadap para sahabat, ya seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Tapi kalau mana-mana ini jalan dia baca, jalan dia dengar, ya kenal sahabat saya, apa namanya, belum tentu. Bahkan ada yang kadang ditanya Khulafa Ar-Rasyidin saja siapa, dia tidak hafal nama Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, juga tidak kenal. Oh pernah dengar tapi lupa. Ini lebih mending ya pernah dengar tapi lupa. Iya. Tapi kalau tanya timnya Barcelona, Real Madrid, apalagi namanya itu, hafal semuanya. Ya nomor punggungnya saja hafal. Masya Allah ya. Itu musibah itu pada seorang. Ada hal yang baik, ada hal yang memang kalau dia tekuni seperti ini itu luar biasa membangun keimanan. Nah itulah fungsinya belajar buku-buku akidah. Iya. Para as-salaf terdahulu itu dari bahkan di kalangan sahabat. Ini sahabat ini di kalangan sahabat. Mereka ajari anak-anaknya itu untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Diajari untuk cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Iya. Kalau kita ini belum tentu ada di kurikulum kita itu. Di catatan kita untuk pendidikan anak kita. Bagaimana supaya mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Karena kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar itu lambang kecintaan terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya datang di tafsir ayat Ihdinas siratal mustaqim, kata Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya kepada bagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini kecintaan terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ahli sunnah itu pertengahan. Ya, mereka tahu apa makna kecintaan terhadap para sahabat. Tapi bukan artinya menganggap bahwa para sahabat itu maksum, terpelihara dan terjaga dari dosa-dosa. Tapi kalau sahabat jatuh di dalam dosa, ya maka mereka itu pertama punya dari keutamaan yang menggugurkan dosa-dosa itu. Satu. Yang kedua, mereka punya dari sebab-sebab pengampunan dosa yang tidak dimiliki oleh orang yang datang setelah mereka. Ya, itu sudah dua.